Baik, hari ini kita akan belajar fikih yaitu tentang ringannya sholat bagi musafir. Nah, kemarin kan Nazira pernah jadi musafir ya. Musafir itu apa sih? Musafir itu musafir itu orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, safar bahasa Arab itu artinya perjalanan, ya. Safar itu artinya perjalanan. Nah, orangnya yang sedang melakukan perjalanan itu namanya musafir. Nah, apa yang dimaksud dengan musafir? Apa syaratnya? Apakah dalam perjalanan pergi ke sekolah itu namanya musafir? Tidak. Tidak ya. Syaratnya apa? Syaratnya harus keluar dari desanya, keluar dari wilayahnya. Ya. Misalnya Nazira, saya nggak tahu ya kalau di Jepang namanya apa. Nazira misalnya di Indonesia, tempatnya rumahnya di Magelang misalnya. Nah, keluar dari Magelang, keluar dari wilayah Magelang itu namanya musafir. Itu namanya musafir ya, keluar dari daerahnya. Jadi kalau cuman misalnya keluar pergi sekolah, ke pasar itu namanya bukan musafir, ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sholat bagi musafir. Nah, ini dia. Safar secara bahasa berarti melakukan perjalanan. Sedangkan secara istilah, safar artinya seseorang yang keluar dari daerahnya dengan maksud ke tempat lain yang ditempuh dalam jarak tertentu. Ya, ini syaratnya. Keluar dari daerahnya. Ya, harus keluar dari daerahnya. Orang yang melakukan perjalanan itu disebut dengan musafir. Nah, seseorang itu disebut sebagai musafir jika memenuhi 3 syarat. Ada syaratnya nih. Yang pertama, niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Ya. Jadi kalau mau disebut sebagai musafir harus niat dulu. Aku mau melakukan perjalanan. Ada niatnya. Kemudian yang kedua, syaratnya apa? Keluar dari daerahnya. Ya, kayak tadi yang Ustazah bilang. Misalnya Nazira rumahnya di Magelang. Keluar dari daerah Magelang berarti namanya musafir. Tapi kalau misalnya hanya keluar dari rumah, mau ke toko atau mau jalan-jalan di alun-alun misalnya, itu namanya bukan musafir. Karena masih di dalam daerah ya. Syaratnya apa? Harus keluar dari daerah. Kemudian yang ketiga, memenuhi jarak tertentu. Ada syaratnya, ada jarak minimalnya, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya seorang musafir itu melaksanakan sholat ketika di perjalanan? Nah, sekarang kita akan bahas nih. Ada gambar pesawat terbang dan kapal laut. Nazira sudah pernah naik pesawat terbang. Sudah pernah naik kapal laut belum? Pernah. Waktu kemana? Kemana? Oh, yang dari sekolah itu ya? Iya nggak? Jauh. Oh, iya. Itu sama Abi sama Umi ya, sama adik juga ya? Mm-mm. Nah, itu tadi ya. Sekarang, bagaimana caranya sholat bagi musafir? Yang pertama, ketentuan rukhsah bagi musafir. Ya, rukhsah itu artinya keringanan. Seorang musafir mendapatkan rukhsah atau keringanan dari Allah dalam melaksanakan sholat. Nah, rukhsah tersebut adalah yang pertama, apa keringanannya bagi seorang musafir? Boleh mengqashar sholat yang jumlahnya 4 rakaat dikosor menjadi 2. Ya. Kemudian yang kedua,
boleh menjamak sholat, ya, mengumpulkan sholat. Sholat duhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Jangan sampai dibalik pasangannya. Jadi nggak boleh sholat asar dengan sholat maghrib dijamak, itu nggak boleh karena bukan pasangannya, ya. Harus dengan pasangannya masing-masing. Boleh sholat duhur dengan asar dijamak. Boleh juga maghrib dengan isya dijamak. Itu keringanan yang kedua. Kemudian yang ketiga, boleh sholat di atas kendaraan. Nah, misalnya ketika sedang naik pesawat, boleh sholat di atas pesawat sambil duduk, boleh, ya. Lagi naik bis, perjalanan jauh, boleh juga sholat di dalam bis. Kemudian yang keempat, boleh tayamum, menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti wudhu, ya, kalau kondisinya sulit mendapatkan air. Nah, misalnya lagi di bis, ya, bisnya nggak ada toiletnya, nggak ada kamar mandinya. Nah, itu boleh kita tayamum, pakai apa? Debu. Itu ya, itu keringanan yang diberikan oleh Allah bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan. Nah, kemudian sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengqosor sholat. Mengqosor tadi artinya apa? Meringkas atau memendekkan sholat. Ya, memendekkan itu bukan yang awalnya baca surat Al-Bayyinah, surat panjang terus jadi bacanya cuma surat An-Nas gitu, enggak. Ya, atau sholatnya dicepet-cepetin gitu, enggak gitu ya. Maksudnya apa? Memendekkan sholat atau meringkas. Maksudnya adalah meringkas sholat yang jumlahnya 4 rakaat diringkas menjadi 2, ya, yaitu pada sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Allah berfirman yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqosor sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat An-Nisa ayat 101. Jadi selain di dalam perjalanan, mengqosor sholat itu juga boleh dilakukan dalam kondisi ketakutan. Misalnya ada musuh, ya, dalam kondisi perang. Itu boleh. Nah, pernah nggak di sekolah itu diceritakan kalau dulu Jepang itu pernah perang sama Amerika? Pernah diceritain ya. Tapi di sekolah pernah nggak diceritain? Belum. Jadi Ustazah tadi habis baca buku, baru selesai baca buku judulnya Toto-chan. Pernah dengar buku itu nggak? Toto-chan. Belum. Oh, itu buku yang sangat terkenal sekali. Di Jepang itu bukunya sangat terkenal sekali. Bahkan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Diterjemahkan ke bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Indonesia juga ada. Itu buku udah lama, ya. Jadi ada seorang anak kecil namanya Toto-chan. Dia itu anak yang sulit untuk belajar, nggak suka belajar. Sukanya apa? Sukanya explore, ya. Sukanya lihatin orang-orang, suka mengamati hal-hal yang di luar sekolah, pokoknya nggak suka belajar. Nah, pokoknya buku itu bercerita tentang Toto-chan yang nggak suka belajar, akhirnya dikeluarkan dari sekolah, terus dia masuk ke sekolah baru, dan itu sekolahnya tuh beda dari yang lain. Sekolah itu banyak main-mainnya. Nah, jadinya Toto-chan betah sekolah di situ. Coba deh nanti tanya sama Umi. Umi pernah baca nggak buku Toto-chan? Itu bagus, itu bukunya bagus banget. Itu laris di Jepang buku itu. Nah, jadi dulu Toto-chan itu hidup dalam masa perang. Jepang diserang oleh Amerika. Sampai sekolahnya si Toto-chan itu hancur dibom sama Amerika. Tapi hebatnya Jepang, ya, setelah habis dibom sama Amerika, ya, tahun 1945, itu waktu Indonesia juga sedang masih dijajah sama Belanda pada zaman-zaman itu, ya. Tahun 1945 itu kondisinya di dunia lagi perang semua. Di Indonesia
kita lagi melawan Belanda. Di Jepang itu lagi diserang sama Amerika. Di banyak dunia itu lagi perang. Nah hebatnya Jepang setelah dibom itu ya, kota Hiroshima sama Nagasaki, itu nggak lama kemudian Jepang bisa bangkit sampai sekarang jadi negara yang maju. Nah, Indonesia yang belum bisa seperti itu. Ya, kita sudah merdeka dari tahun 1945, tapi kita masih belum bisa kayak Jepang. Gitu ya. Tahu nggak kota Hiroshima sama Nagasaki? Pernah dengar? Tahu. Itu jauh nggak dari Tokyo? Itu tempatnya di Tokyo atau di luar Tokyo? Bukan di Tokyo, di luar Tokyo ya. Nah, itu ya. Jadi, nah kita kembali lagi ke sini. Dalam kondisi perang, itu boleh sholatnya itu dikosor, ya, dipendekkan. Karena apa? Karena nanti kalau kelamaan, kalau sholatnya lama, nanti takutnya musuh keburu menyerang, keburu ketembak sama musuh. Ya, jadi sholatnya boleh dipercepat, boleh dipendekkan. Ya, itu ya. Dalam kondisi perang, dalam kondisi ketakutan atau ada bencana alam, dan dalam perjalanan itu boleh sholatnya dikosor. Nah, kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Artinya, pertama kali sholat diwajibkan adalah 2 rakaat. Maka tetaplah sholat musafir 2 rakaat. Dan sholat orang yang mukim atau sholat orang yang menetap itu sempurna 4 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang apa syaratnya boleh mengqashar sholat? Yang pertama, daerah yang dituju harus ditentukan. Jadi nggak boleh belum tahu mau pergi kemana. Misalnya mau jalan-jalan tapi nggak tahu mau pergi kemana. Nah, itu berarti nggak boleh mengqashar sholat. Kalau mau jalan-jalan tapi belum tahu arahnya mau kemana, tujuannya mau kemana, berarti kan kita belum tahu jaraknya itu nanti berapa. Jadi belum boleh mengqashar sholat. Ya, itu ya. Jadi syaratnya boleh mengqashar sholat kalau yang pertama kita sudah tahu tujuannya mau kemana. Misalnya dari Jogja mau ke Jakarta. Udah jelas nih tujuannya Jakarta. Jaraknya berapa dari Jogja ke Jakarta? Misalnya 100 km misalnya. Nah, itu baru boleh sholatnya dikosor. Ya, kenapa kok seperti itu? Kok harus tahu tujuannya mau kemana? Hal ini agar bisa diketahui apakah boleh mengkosor sholatnya atau tidak. Jadi kan kemarin di pertemuan sebelumnya kan kita pernah membahas ya, jarak minimal seseorang boleh menjamak dan mengkosor sholat adalah berapa? 86 kilometer ya, sekitar 80 sampai 90 kilometer. Itu baru boleh mengkosor atau menjamak sholat. Jadi kalau kita bepergian tapi kita nggak tahu mau kemana, ya, misalnya udahlah yang penting jalan aja dulu, mau jalan-jalan tapi nggak tahu mau kemana, itu berarti belum boleh mengkosor sholat. Karena belum tahu jaraknya nanti berapa kilo. Nah, kalau sudah tahu misalnya dari Tokyo mau ke Nagano misalnya, jauh nggak itu ke Nagano? Nah, itu berarti sudah tahu jaraknya berapa, baru boleh nanti mengkosor sholat. Kemudian yang kedua, tujuan perjalanannya itu harus tujuan yang baik, ya, bukan untuk tujuan yang jahat, bukan untuk bermaksiat. Nah, karena apa? Karena izin untuk mengkosor sholat ini dibolehkan bagi musafir yang tujuannya baik. Ya, jadi tujuan perjalanannya tidak untuk maksiat. Kemudian yang kedua, tadi mengkosor. Sekarang rukhsah yang kedua, keringanan dari Allah, yaitu menggabung sholat atau menjamak sholat. Bagi musafir, boleh menjamak atau menggabung antara 2 sholat, yaitu menggabungkan antara sholat zuhur dengan sholat asar atau sholat maghrib dengan sholat isya. Dan dikerjakan dalam waktu salah satunya.
Ya, misalnya sholat duhur dan sholat asar mau digabung, dikerjakan di waktu zuhur atau dikerjakan di waktu isya. Boleh. Atau maghrib dan isya itu dikerjakan di waktu maghrib atau dikerjakan di waktu isya. Ya, boleh dikerjakan di salah satunya. Nah, azannya, bagaimana azannya? Azannya 1 kali saja. Hendaklah azan untuk 1 kali sholat dan iqomah pada setiap sholat. Jadi kalau kita mau menjamak sholat dan sholatnya ini berjamaah, ya, rombongan nih misalnya ya, perginya rombongan bareng-bareng, terus mau sholatnya dijamak, ya, berhenti dulu di rest area misalnya, dan kita sholatnya mau jamaah. Nah, jadi azan ya, harus azannya 1 kali, dan kemudian ikomahnya 2 kali. Jadi yang pertama niat sholat duhur dulu azan, komat, ya, ikomat. Terus yang kedua setelah selesai sholat duhur salam, berdiri lagi, langsung berdiri lagi ya, komat lagi. Jadi komatnya 2 kali. Nah, itu ya. Jadi seorang musafir boleh menggabungkan sholatnya baik jamak takdim maupun jamak takhir. Masih ingat nggak? Jamak takdim itu artinya apa? Jamak takdim artinya jamak yang dilakukannya di awal. Kalau jamak takhir berarti jamak yang dilakukannya di akhir. Ya, dilakukannya di akhir, jamak takhir. Sesuai dengan hadis dari Ibnu Abbas, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak atau menggabungkan antara maghrib dan isya jika dalam perjalanan. Muttafaqun alaih. Nah, apa syaratnya? Syarat mendahulukan atau mentakdim sholat. Yang pertama, sholat yang pertama itu harus didahulukan, baru setelah itu sholat yang kedua. Misalnya kita mau menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar. Ya, yang dikerjakan duluan yang mana? Zuhur dulu ya berarti ya. Zuhur dulu, sholat zuhur dulu, baru setelah itu sholat asar. Sama juga ketika maghrib dan isya. Kita sholat maghrib dulu, kemudian baru sholat isya. Jadi urutannya mana yang lebih dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, harus niat menggabungkan sholat. Jadi niatnya ditambahi. Misalnya kalau sholat biasa itu niatnya hanya aku niat sholat zuhur lillahi ta'ala. Kalau sholat jamak berarti kata-katanya ditambahi. Aku niat sholat zuhur dijamak dengan sholat asar. Nah, harus ada kata-katanya itu ya. Itu namanya niat. Kemudian yang ketiga, kedua sholat itu harus dilakukan secara berturut-turut atau tertib. Maksudnya apa? Tidak boleh ditunda terlalu lama atau tidak boleh diselangi dengan waktu yang panjang. Karena kedua sholat itu dianggap satu sholat. Rasulullah sewaktu menjamak kedua sholat, beliau lakukan secara berturut-turut dan tidak melakukan sholat sunnah antara kedua sholat. Nah, jadi kalau mau menjamak sholat duhur dan sholat asar, itu harus langsung setelah selesai sholat duhur, langsung berdiri sholat asar. Gak boleh ada obrolan, gak boleh ada doa, gak boleh ada zikir, ya, gak boleh pergi dulu ke kamar mandi misalnya, nggak boleh. Pokoknya harus langsung berdiri lagi. Ya, gitu ya. Nggak boleh diselangi sesuatu pun. Kemudian yang keempat, harus masih dalam keadaan musafir sewaktu melaksanakan sholat kedua. Nah, ini penting ini. Ya, ini penting. Banyak orang yang menjamak sholat itu ketika sudah sampai rumah. Ini salah. Ini nggak boleh seperti ini ya. Jadi misalnya Nazira mau pergi dari Tokyo mau ke Nagano tadi ya. Nah, kemudian sudah selesai mau balik lagi ya. Mau perjalanan pulang dari Nagano ke Tokyo.
Terus sholatnya di rumah aja lah, nantilah kalau udah sampai rumah. Itu nggak boleh, itu namanya bukan dalam musafir lagi. Tapi apa? Sudah di rumah, statusnya bukan musafir lagi. Ya, berarti nggak boleh menjamak sholat. Nah, caranya gimana? Caranya sebelum sampai rumah, ya, mampir dulu ke rest area atau kalau di Indonesia bisa mampir di mana aja ya, banyak masjid, banyak pom bensin, banyak rest area, ya. Sebelum sampai rumah, mampir dulu untuk sholat. Nah, itu baru boleh menjamak sholat. Kalau udah sampai rumah baru dijamak itu namanya bukan musafir lagi. Jadi nggak boleh menjamak sholat. Ya, diinget-inget ya nanti sampai besar. Yang namanya menjamak dan mengkosor sholat itu harus masih dalam perjalanan di luar rumah. Kalau sudah sampai rumah berarti nggak boleh lagi sholatnya dijamak. Harus sholatnya 4, nggak boleh dikosor lagi ya. Berarti sudah tidak boleh dikosor dan tidak boleh dijamak. Ya, harus mampir dulu sebelum sampai rumah, pokoknya mampir dulu. Nggak boleh sudah sampai rumah. Ya. Oke. Semoga paham ya penjelasan ini ya. Baik, waktunya sudah habis. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi pembahasan yang masalah ini ya. Kita tutup dengan membaca doa penutup bersama-sama.